Kita ikut dari 960 peserta, itu Telkom cuma ngambil 30. Kita agak minder waktu itu di situ karena jujur mereka dari omongannya pinter-pinter pakai bahasa Inggris. Ternyata dari 960 itu kita terpilih jadi 30 itu. Kita itu kaget tuh. Kenapa kita yang terpilih ya? Ada yang protes. Kenapa yang diterima kok GoPos? Dulu namanya bukan Nutapos tapi GoPos. Dan yang protes ini yang ngomong pakai bahasa Inggris yang keren-keren itu, yang bikin kita itu minder itu dia. Ya itu sudah keputusan panitia ya, bla bla bla. Tapi kan ini apa GoPos bla bla bla. Kita diam aja, udah nggak penting kita ini sudah lolos gitu. Dikirim ke Jakarta, disortir lagi kayak gitu. Terus oke, ini valid, Nutapos terpilih, dikasih funding dari Telkom 250 juta. Akhirnya uang operasional yang mau habis terisi lagi. Tapi konsekuensinya kita nggak bisa di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erik Hartawan. Saya CEO sekaligus co-founder dari Nutapos. Saya tinggal di Waru di Sidoarjo. Nutapos itu adalah aplikasi kasir online untuk bisnis kuliner. Jadi ceritanya dulu sebelum saya membuat aplikasi kasir Nutapos ini, saya sudah punya bisnis, yaitu kita jualan produk software akuntansi. Jalan setahun ternyata nggak bisa bertahan, akhirnya tutup. Tapi di situ kita belajar, ternyata market itu butuhnya nggak serumit software akuntansi sih. Mereka cuma butuh nginput penjualan, ngelihat omset, terus nyetak nota. Ketiga kebutuhan itu yang selanjutnya kita cover gitu loh. Kita bisa nggak bikin yang simple aja, yang fiturnya nggak banyak, cara pakainya mudah, biayanya juga terjangkau. Karena dulu pelajaran dari yang software akuntansi, ketika market saya tawarin dengan harga yang berjuta-juta gitu, walaupun sekali bayar mereka keberatan. Karena saya nggak butuh yang harga mahal, saya juga nggak butuh terlalu lengkap seperti ini mas. Saya butuhnya cuma gini doang, udah. Karena mereka sudah terbiasa dengan nota kertas, ya udah kita ambil nota kertas sebagai inspirasinya. Kita masukin nota kertas ini ke dalam sebuah tablet, terus kita bikin sebuah aplikasi yang cara kerjanya itu sealami mungkin kayak input di nota kertas. Tujuannya apa? Biar orang ketika pakai aplikasi ini dia nggak perlu belajar lagi gitu. Terus harganya bisa nggak? Jangan sampai jutaan. Jadi para UKM itu biar bisa pakai aplikasi ini juga. Jadi kita mikir. Saya dapat inspirasi dari mesin listrik di rumah. Jadi waktu itu saya tinggal bersama mertua. Ketika listriknya habis, listriknya bunyi, tit, ya kan? Listriknya habis, beliin pulsa. Nah, itu bagi saya waktu itu karena saya belum pernah tinggal di rumah yang pakai listrik kayak gitu. Itu bagi saya tuh ini luar biasa banget teknologi gini ya. Nah, di situ saya mikir, bisa nggak ya sebuah aplikasi kasir online itu modelnya bayarnya tuh kayak gini. Begitu dia habis ya udah kita kasih makan. Nah, saya ngomong ke salah satu partner saya, bisa nggak kayak gini? Waduh, nggak bisa Rik, nggak mungkin kayak gitu. Oh ya sudahlah. 2 hari berikutnya teman saya itu datang. Rik, idemu itu bisa. Kita nanti pakai model berlangganan, nanti kita protek di sininya, nanti kalau dia itu habis masa berlangganan dia nggak bisa nginput. Itu bisa kayak gitu? Bisa. Yaudah, kita bikin kayak gitu. Oke, sip, udah semangat. Rik, sebentar. Kenapa? Emang kita punya uang? itu di saat perusahaan yang pertama sudah mau tutup ya, mau kolaps ya, karena yang akuntansi itu ya. Yaudah, kita pulang sekarang, Mat. Ini kan jam kerja, Rik. Kok pulang? Ya kita pulang berdoa. Biar kita itu bisa dapat duit, membiayai ide produk ini. Saya pulang, ambil wudhu, sholat asar kalau nggak salah. Itu benar-benar mentak itu doanya. Besoknya lagi, jadi jadinya besok lusanya. Nah itu ada kabar. Mas Rahmat itu, Erik, aku dapat kabar bagus. Ada temanku yang percaya sama ide kita. Dia mau ngasih funding ke kita. Serius? Itu seneng banget. Padahal kita kan baru berdoa kemarin itu beberapa kali doa. Loh, kok kamu bisa sih? Iya, dia itu temanku di kuliah kampus Rik gini. Jadi terus aku cerita ke dia kerja di luar negeri sekarang di Singapura. Dia tanya ke kita, Rik, kita butuh duit berapa? Buset dah. Yang awalnya sok-sok minta gitu ya, minta uang, butuh uang gitu, ketika rezekinya datang, ditanyai minta duit berapa, kita malah bingung tuh.
Kalau segini gimana? Ya coba deh kita ajukan ya. Dia ngomong, oke, kita minta segini nih buat development 100 juta. Malam ditransfer sama dia. Setelah dapat duitnya, mulai beli yang waktu itu kita masih awam ya, belinya agak ngawur. Beli iPad, beli Mac Mini, padahal masih belum butuh untuk saat itu ya. Terus dipakai buat bayar gaji tiga anak waktu itu, saya, Rahmat, dan ada satu tim lagi. 4 bulan duitnya mau habis. Nah, pas kebetulan saat itu ada acara dari Telkom ya, Indigo. Kita ikut dari 960 peserta, itu Telkom cuma ngambil 30. Kita agak minder waktu itu di situ karena jujur mereka dari omongannya pinter-pinter pakai bahasa Inggris. Ternyata dari 960 itu kita terpilih jadi 30 itu. Kita itu kaget tuh. Kenapa kita yang terpilih ya? Padahal kita di situ diem aja dan malah kita paling bego kayaknya di situ. Ada yang protes. Kenapa yang diterima kok GoPos? Dulu namanya bukan Nutapos tapi GoPos. Dan yang protes ini yang ngomong pakai bahasa Inggris yang keren-keren itu, yang bikin kita itu minder itu dia. Ya itu sudah keputusan panitia ya, bla bla bla. Tapi kan ini apa GoPos bla bla bla. Kita diam aja, udah nggak penting kita ini sudah lolos gitu. Dikirim ke Jakarta, disortir lagi kayak gitu. Terus oke, ini valid, Nutapos terpilih, dikasih funding dari Telkom 250 juta. Akhirnya uang operasional yang mau habis terisi lagi. Tapi konsekuensinya kita nggak bisa di Surabaya. Kita harus diinkubasi namanya waktu itu di Jogja. Kenapa dipilih Jogja? Karena di Jogja itu banyak pebisnis kuliner. Nah, kita dikasih duit, dikasih kantor, dikasih mentor ke Jogja setahun 2 tahun kalau nggak salah di situ. Untungnya Nutapos itu sebelum ikut lomba, dia sudah jadi prototipe kan. Produknya sudah bisa nginput penjualan, sudah bisa ngeprint. Jadi kayak 50% lah. Jadi begitu diinvest, ikut Indigo, kita developmentnya nggak lama waktu itu. Paling cuma 3 bulan, 5 bulan segitu, itu udah bisa dijual. Kita udah ke lapangan, udah mulai beriklan-iklan semampunya di Instagram gitu. Terus bayar food blogger gitu. Itu udah ada penjualan saat itu. Dulu kita buka harga itu kalau nggak salah 100.000 kalau nggak salah sebulan. Terus akhirnya turun jadi 70.000 karena ada beberapa referensi dari luar negeri dan produk-produk di Indonesia itu ya. Nah kita mulai kebuka, si A ini jual harga segini gitu, dia bisa gitu. Ya udah kita ngikut gitu loh. Dan ternyata market mau sih. Jadi kita jual harga 250.000 per bulan. Hardware-nya kecil ya, pakai tablet. Saat itu kan tablet juga baru naik gitu ya. Memang terasa asing bagi mereka, kok dulu biasanya nginput di komputer, sekarang kok di tablet ya. Akhirnya mereka nyoba gitu, dari bentuknya yang kecil tablet gitu. Terus pakai printer kecil, jadi printer bluetooth. Begitu ngeprint gitu, mereka merasa, wih keren, nggak pakai kabel. Itu market udah seneng waktu itu. Sekarang itu ada sushi station di Surabaya. Terus ada peco-peco sushi, ada tengkleng hoha, ada bento kopi, ada preksu. Itu beberapa yang aku inget ya. Baru ratusan sih, 750 outletan segitulah. Paling banyak itu di Jogja, sisanya ya kayak di Surabaya, Sidoarjo, sama di luar-luar pulau itu ada. Saya sudah 13 tahun di industri ini ya. Dulu saya mulainya dari karyawan di sebuah software house, bikin sebuah software ERP untuk pabrik. Jadi kelasnya lebih rumit, lebih berat softwarenya, jadi softwarenya desktop. Terus sekarang saya buka usaha sendiri, lebih kecil produknya, aplikasi kasir. Saya tipe-tipe orang yang suka bikin produk yang bagus, yang simple, minimalis, cara kerjanya mudah, bentuknya indah. Itu saya seneng banget. Terus saya ketemu kasus dengan Nutapos. Tantangannya bagi saya, bikin produk yang bagus, yang cara kerjanya alami, gampang, begitu orang ngeliat itu nggak usah diajari, orang itu bisa. Tantangan ini. Saat itu, tablet pilihannya. Wah, gimana? Itu mikir saya. Jadi saya cari referensi A, B, C, itu mikirnya lama banget. Kalau fiturnya banyak, biasanya tampilannya jadi rumit. Karena semua fitur dikeluarin di situ. Ada tombol A, B, C, menu ini semua. Dalam satu layar yang kecil, 8 in, 10 in. Itu biasanya user ngelihat, aduh, penuh banget. Ini cara pakainya gimana? Mau mencet tombol yang mana dulu? Terus ada lagi yang kedua. Ini fiturnya dikit, fungsinya dikit. Gitu-gitu aja. Contohnya kayak mesin ATM, tombolnya ini ya untuk menu ini. Itu simpel banget. Orang tuh langsung ngerti karena fiturnya terbatas. Kita mikir gimana ya caranya ya. Kita bikin fitur sebuah produk, fiturnya kaya, tampilannya tetap bersih. Nah biasanya produk-produk gaya seperti ini gayanya Apple.
Nutapos sekarang semua yang ngerancang, mulai dari tampilan, user interface, sama user experience, itu saya yang ngerancang. Saya risetnya banyak dari pelanggan, saya ngobrol dengan mereka, saya ngelihat cara kerja mereka, tangannya jadinya kemana. Orang Indonesia itu kan pakai tangan kanan kalau mencet, makanya saya taruh struknya sebelah kiri. Kalau di luar negeri, software luar negeri, biasanya dibalik, karena orang luar negeri kidal. Makanya menunya dia ditaruh di sebelah kiri, struknya di sebelah kanan. Kita tentukan, nih tampilannya seperti ini. Dan alhamdulillah ketika rilis itu ya, itu banyak pujian positif. Ada sampai pelanggan itu, saya ingat Studio Kopi, salah satu kafe tertua lah ya di Jogja. Dia bilang gini, Mas Erik, ini luar biasa produk sampean. Kok bisa bikin sebuah produk yang sesederhana ini? Wow, itu seneng banget gitu, kayak berhasil gitu loh. Sebelum ada Mas Erik di Jogja, itu saya bikin sendiri aplikasi kasir. Saya bayar programmer, ngeluarin duit banyak, hanya untuk menciptakan produk seperti Mas Erik. Apakah saya berhasil? Enggak, gagal terus Mas, rumit tampilannya, enggak bisa sebersih ini. Nah ini Mas Erik datang ke saya, wow, saya suka banget. Makasih ya Mas Erik ya. Dia langganan sampai sekarang. Saya tahu dia itu digoda oleh produk-produk kompetitor yang harganya dimiringin, dimurah-murahin, bahkan gratis mungkin ya. Dia nggak pindah. Nah dari situ, oh iya market suka. Artinya cara berpikir saya, pendekatan saya ternyata berhasil. Dan sampai sekarang kita terus tingkatin kayak gitu. Saya dari awal tidak berencana agar produk ini fiturnya banyak banget, enggak. Itulah kenapa kita fokus ke kuliner aja. Ada orang request, Pak saya butuh fitur ini karena saya ini. Agak susah menolak omset, itu tantangan. Biasanya yuk dipenuhi Pak biar closing. Sekarang kita nggak usah ditambahi fitur itu, udah fiturnya terbatas segini kok. Ini udah maksimal, kalau ditambahi lagi jadi rumit, jadi jelek layarnya. Pelanggan yang lama protes. Percuma, saya dapat pelanggan baru, pelanggan lama protes. Kok nggak nyaman sih sekarang ada tombol ininya? Saya terganggu, dia pindah. Saya sukanya Nutapos yang simpel seperti dulu. Kita memang kaya, tapi kaya ada batasnya. Salah satu faktor kenapa fokusnya kuliner, satu, kuliner produknya nggak banyak. Katakanlah restoran apa, paling mentok paling berapa sih menunya? 100 mungkin, bener ya? Itu 100 udah banyak, itu dapurnya udah penuh dengan bahan-bahan makanan itu. Enaknya dengan menu yang sedikit itu, kita sebagai developer, effortnya juga nggak terlalu banyak. Nggak perlu mikiri produknya kalau banyak ini nyimpennya kuat apa enggak kan? Trainingnya jadi lebih cepat. Bisnis kuliner juga cepat tumbuh, cepat mati juga. Ya itu bisa jadi positif dan negatif sih. Jadi kayak, oke, kamu tumbuh sekarang, oke kamu pakai Nutapos. Ini mati, dia bikin lagi kok. Itu uniknya kuliner gitu. Oke gagal, aku bikin kopi, dia bikin warung. Jadi marketnya terus tumbuh gitu loh. Dan apalagi sekarang udah didukung oleh ya kayak ojek online gitu ya. Jadi tambah banyak. Dulu saya kerja software house, dulu saya nggak bisa apa-apa di situ. Dan bos saya juga nggak ngajarin cara kerjanya gimana, nggak ngajarin. Saya belajar sendiri di situ. Itu awalnya kayak neraka. Saya nggak sanggup kayaknya kerja di situ, pengen resign aja. Waktu itu saya jadi implementator ya. Saya ngecek-ngeceki, saya analisis desain itu saya sudah mulai suka. Di situ saya sudah mulai, ini kan dunianya dunia IT. Di dunia ini, di planet bumi ini siapa sih yang nomor satu untuk bidang industri IT? Dulu internet nggak terlalu kencang waktu itu. Akhirnya saya lihat di internet, oh Apple saya ngelihat, oh ini pendirinya Steve Jobs. Saya ngelihat videonya itu saya suka banget. Akhirnya terinspirasi lah. Dan saya jujur nggak cuma bikin aplikasi sih mas, saya suka, namanya orang suka create something gitu, bikin produk. Bikin pintu rumah, itu saya bikinnya bagus. Saya ngelihat, cari referensinya, bikin pintu. Referensi di Pinterest, pintu yang bagus, saya mau nanti nuansanya gini, lama mikirnya. Konsepnya gini, saya mau, rumah saya kan sempit, ini harus gini. Semua bahan saya kumpulin di otak. Bikin tutup tandon air, itu orang nggak kepikiran. Sampai tukang besinya itu, ngelasnya itu, saya baru sekarang bikin tutup tandon model gini. Sumpah, ini bagus banget. Dari segi fungsi, dapat tutup tandonnya. Segi kekuatan, cara kerja, keamanan, bisa kedap suara. Itu semuanya dapat hanya dalam satu kali desain. Itu saya seneng banget, puas banget. Kalau bikin sesuatu itu saya mesti pinginnya kita harus serius nih. Kita nggak boleh main-main. Walaupun itu cuma tutup tandon gitu loh. Orang nggak akan peduli sih tutup tandon kayak apa bentuknya.
Kita sudah launching beberapa hari yang lalu, ada 6, cuma saya cerita beberapa aja. Jadi satu itu kita improve di tampilannya yang udah bersih, kita bersihin lagi. Terus yang kedua, kita bikin fitur yang beda dari yang lain, namanya itu Magic Window. Magic Window itu sebuah pusat notifikasi. Jadi kalau ada orang pesan lewat My Nutapos, lewat QR code gitu, notifikasinya tampil di situ. Tapi notifikasinya ini mewah gitu. Jadi dia layarnya glass gitu, kayak punya Apple gitu ya. Itu membuat cara kerjanya jadi lebih nyaman lagi. Terus yang ketiga, kita ngerilis layanan baru. Sebelum saya ngomong layanan yang baru, saya cerita ke belakang dulu ya Mas ya. Itu di tahun 2000-an lah ya. Di zaman itu sebuah software aplikasi kasir gitu ya. Software kasir itu masih dijual dengan skema sekali bayar. Sekali beli 3 juta udah untuk selamanya, tidak ada biaya lagi. Kecuali kalau mereka minta training ya, Pak tolong training lagi. Biayanya minta lagi sih perusahaan developernya. Oh iya ada biaya trainingnya, biaya kunjungannya, itu normal. Waktu saya jualan software akuntansi, saya masih jualan dengan skema seperti itu. Pertanyaannya, apakah dengan skema sekali bayar itu bagus sustain untuk softwarenya? Nggak terlalu ternyata. Kenapa? Ya karena dapatnya sekali. Terus kalau pengen dapat duit lagi, ya cari pelanggan lagi, cari pelanggan lagi, cari pelanggan lagi. Padahal yang namanya software itu perlu di treatment. Ada update-nya, rilis lagi versi ini, versi ini. Nah, treatment ini ada biayanya. Kalau dia mau di treatment nggak ada biayanya, gimana caranya survive? Bagi saya dulu dengan skema sekali bayar itu, pelanggan juga nggak terlalu happy kok. Karena dia merasa ketika minta di training lagi, biasanya ada biaya lagi. Nah, di situ dia keberatan. Loh kan saya sudah beli. Kan belinya ke elu dulu. Kok sekarang ditagih lagi? Ya ini kan ada biaya ininya gini. Ada beberapa yang nggak terima. Terus naik lagi ke zaman startup. Beberapa tahun yang lalu, startup booming di dunia, bahkan di Indonesia. Karena internet semakin kenceng, handphone semakin kenceng, Android semakin murah. Keluarlah skema berlangganan. Ini lebih masuk akal ketimbang yang sekali bayar. Lebih masuk akalnya, developer dapat duit terus, pelanggan juga merasa aman karena dia dapat updatean terus produknya, dikembangin terus produknya. Terus kalau minta, Mas ini saya minta didatangi, saya ada masalah, itu gratis, sudah nggak perlu bayar karena dia sudah berlangganan di sini. Kecuali jauh ya, luar pulau, itu ada biaya transportasi dan akomodasi, itu wajar. Jadi biaya yang awal yang biasanya jutaan gitu ya, beli software sekali bayar 3 juta, itu dipecah jadi bulanan. Harganya jadi 250.000, 250.000 atau 100.000 itu lebih masuk akal bagi pebisnis UKM kuliner. Mereka senang, oh iya lebih murah. Walaupun di awal memang ada tantangannya. Di awal itu mereka nggak serta-merta mau terima. Dulu saya ingat waktu saya jualan, begitu saya nyebutin ini berlangganan. Wah itu edukasinya itu berat juga. Tapi seiring dengan banyaknya kompetitor, harganya juga jadi banting-bantingan. Pokoknya murah, nggak peduli layanannya kayak apa. Karena mikirnya, kan yang penting murah. Yang saya lihat market sekarang nyarinya yang murah. Ini kan nggak bagus menurut saya. Ujung-ujungnya mainnya investor. Mereka yang investornya gede yang bisa bertahan. Masukin orang bule lagi ke Indonesia. Bagi saya ya janganlah. Masa sih nggak ada cara? Masa kok harus selalu dimurahin terus produknya biar laku? Menurut saya ini harus ada satu pihak yang bisa ngebantu ini agar kondisi ini bisa lebih baik lagi. Apakah itu investor? Enggak, saya nggak ke situ idenya. Masukin investor ini harganya murah, tapi ujung-ujungnya pasti mahal kan? Lama-lama pasti mahal juga. Kalau bisa nggak pakai investor, akhirnya saya kepikiran. Kita harus cari satu pelaku lagi agar problem ini selesai. Yang mana pelaku ini tidak punya tanggungan operasional. Dia nggak ada tanggungan apa-apa, tidak ada tanggungan menanggung gaji karyawan, tidak ada tanggungan bayar listrik kantor, bayar sewa, ini nggak ada. Siapakah dia? Saya pilih ini pelanggannya outlet. Ya udah, pelanggannya outlet kita masukin ke sini agar ekosistem ini bisa lebih bagus lagi. Lalu saya keluarin skema per transaksi per nota. Jadi setiap kali ada cetak nota itu bayar Rp200. Yang bayar siapa? Pelanggannya outlet. Ini pelanggan datang nih ke sini. Aku beli nih burger, harganya 20.000. Dia bayarnya nggak 20.000, tapi 20.200 ke outlet. 200 rupiahnya dibayarkan ke provider aplikasi kasir. Masuk ke sini. Semuanya jadi happy nih. Dia nggak perlu bayar sepeser pun. Apa sih keuntungannya pelanggan ini bayar 200? Dia bisa dapat poin dari sini, dari outletnya. Ya udah, ide saya seperti ini dan kita coba rilis. Berat memang di awal. Mereka saya kasih tahu skema seperti ini, mereka wah banyak keberatan-keberatannya. Nanti pelanggan saya bisa terima nggak? Nanti saya bayar terus-menerus kan, bayarnya lebih banyak kan ke Nutapos jadinya. Tapi kita coba terus edukasi bahwa ini solusi kalau pengen produk yang bagus, murah, tanpa investor. Satu-satunya cara ya seperti ini.
Sekarang Nutapos ada 2 layanan, tetap ada skema langganan per bulan ataupun per tahun, terus ada juga yang skema per transaksi. Ini adalah solusi bagi mereka yang nggak pengen ke skema langganan. Karena skema langganan itu juga ada kekurangannya sih. Ini banyak udah terjadi dan ini data. Saya punya outlet 100, saya langganan aplikasi kasir. Let's say 1 outlet 1 juta. Artinya setiap tahun bayar langganan aplikasi kasir 100 juta. Itu pengusaha kuliner ngelihat angka segitu dia mulai kreatif tuh. Kalau minta ke saya, harganya dimurahin lagi Mas Erik, biar saya 100 juta ini nggak segini. Aduh maaf, saya juga nggak mau main investor, saya juga mau sustain. Percuma juga saya murah, tapi setelah itu beberapa bulan kita tutup. Layanannya gimana? Nggak lanjut lagi kan? Makanya keluarlah skema per transaksi. Sebenarnya dulu sudah ada Mas skema per transaksi kayak gini. Di zaman-zaman skema yang pertama tadi itu. Cuma nggak berhasil. Karena yang bayar adalah outletnya. Karena outlet jadi bayarnya jadi mahal kan. Aku setahun bayar 1 juta udah beres. Nah ini gara-gara per transaksi, setahun bisa bayar puluhan juta dengan skema gini. Itu outletnya yang bayar. Tapi di luar negeri, skema per transaksi gini berhasil loh. Nggak ada masalah outletnya. Mungkin beda ya marketnya. Di Indonesia itu nggak bisa. Karena dia mikirnya, wah per transaksi, aku per hari Rik 500 nota. Kalau 500 nota bayar ke kamu, aku berat dong. Mending aku langganan aja deh setahun. Mainnya volume waktu gitu ya, main time base jadinya. Makanya keluarlah ide skema per transaksi, per nota, tapi yang bayar bukan outlet, tapi pelanggannya outlet. Pelanggannya outlet nggak punya biaya operasional. Dia happy, dia mau makan-makan, dia lagi bahagia sama temennya kan. Aku mau jajan, beli soto, duduk di sini ya makan. Begitu bayar, total berapa? 40.000. Oke, ini Pak ada tulisan biaya aplikasi 200. Tapi nanti di situ mungkin bisa ditambahi agar UKM Indonesia lebih maju. Jadi kita idealismenya bantu UKM. UKM itu sebenarnya pengen Mas pakai aplikasi kasir, tapi yang murah. Kalau murah doang, softwarenya nggak bisa bertahan. Sebenarnya itu. Dulu namanya GoPos. Filosofinya mengajak orang untuk pakai POS. Go kan bahasa Inggris, ayo. Ayo beralih ke POS. Titik di mana terjadi transaksi. Orang dapat barang, orang dapat uang. Makanya namanya point of sale, titik penjualan. Terus karena kita ngelihat, wah di luar negeri sudah ada merek GoPos. Makanya kita mikir, kita ganti yuk. Inspirasinya, kita membawa kertas nota ke dalam sebuah tablet dan membuat tablet ini bekerja sealami mungkin. Oke, kayaknya pas nih. Yaudah deh, kita kasih nama Nutapos. Akhirnya kita daftarin. Nah, dulu kan tagline-nya kan kasir instan ya. Jadi harapannya itu orang pakai kasir ini nggak ribet-ribet kayak mie instan lah. Cepet gitu. Aku paham kok cara bikinnya gini, mie instan. Nah, ini kasir instan gitu loh. Makanya N-nya, aku bilang dulu ke desainernya, saya mau N-nya efek cepat kayak gitu. Masa pandemi, COVID. Kayak orang gila sih saya Mas. Mungkin karena saya masih awam ya, masih pemula gitu ya. Zaman dimana tidak ada pegangan yang pasti. Negara aja juga nggak ngerti kan mau ngapain. Apalagi kita cuma UKM. Saya nanya ke mentor, Mas, ini gimana? Erik, ini tantangan buat kita. Nggak perlu dapat omset. Kamu bisa hidup, bisnismu bisa hidup 3 bulan ke depan, itu sudah hebat. Karena nggak gampang Erik ini melalui ini. Perusahaan-perusahaan di Jogja waktu itu memang startup-startup kecil banyak yang tutup. Bahkan saya juga nggak nyangka gitu loh, perusahaan yang terkenal, startup terkenal, lebih terkenal daripada saya itu ternyata nggak bisa bertahan gitu loh di situasi seperti itu. Ternyata saya tanya ke beliau, dari duit Erik katanya. Mungkin kamu kenalnya cuma perusahaan ini terkenal. Enggak Erik, jangan bikin perusahaan yang cuma terkenal ya katanya. Laporan keuangan itu paling penting. Mereka yang nggak bisa bertahan ya nggak ada duitnya Erik, selesai. Itu makan susah masuk nelan ke sini. Mungkin karena pemula ya, bisnis pemula ya. Apa ini kiamat ya pikirku? Semua orang nggak jelas gini. Padahal semua orang juga mengalami ya. Tapi kenapa kok aku jadi setakut ini gitu loh? Aku punya tanggungan keluarga, aku punya tanggungan karyawan. Ya mereka juga punya tanggungan kan. Kayak orang gila Mas, duduk diem gitu makan, yang lain makan ngumpul keluarga, aku minggir gitu. Makan pelan sambil mikir, tuh sumpah gitu sini. Kayak wah hidup kok kayak gini ya pikirku. Aku nelpon ke salah mentor terakhir. Kebetulan dia kakak sepupu. Dia pengusaha sukses dari nol dan agamanya kuat. Ini nasihat yang membuat posisi yang awalnya jadi kayak orang gila langsung, oh iya, lepas gitu. Dia nasihatnya itu sederhana. Sebelum ada COVID, kamu jualan ya, dapat omset. Omset itu dari mana? Dari pelanggan. Oke. Pelanggan itu yang mendatangkan ke kamu siapa? Ya, yang di atas, Gusti Allah pikirku.
Allah itu bisa ngasih rezeki ke manusia. Allah itu juga berhak mengambil dari manusia. Terserah caranya dia kayak apa. Nah, kebetulan ini caranya dengan COVID. Ini yang ngambil Allah, yang ngambil duit murid. Kalau yang ngambil Allah, kok kamu stres? Kok kamu marah? Kamu berani tak sama Allah? Itu langsung kayak yang batu yang besar di sini, yang berat itu langsung kayak pecah, langsung waduh. Allah itu berhak ngasih, Allah itu berhak ngambil. Terserah caranya dia. Tempo hari kamu pernah ketipu juga kan? Ya itu yang ngambil juga Allah, cuma lewat orang, si penipu ini. Dan itu kebawa akhirnya ke tim. Saat COVID, gaji dipotong, yes itu benar. Itu selama 2 bulan. Ada beberapa yang nggak saya potong. Kalau saya dipotong pasti. Paling banyak saya. Ada orang yang waktu itu, wah ini berumah tangga punya anak. Nggak bisa nih kalau dipotong. Karena suaminya juga nggak kerja. Kalau dia dipotong makan apa? Nggak tak potong, tak biarin. Nah, ada yang single belum nikah, kita ngalah, kita potong ya. Oke dipotong. Itu selama 2 bulan. 2 bulan ingat saya nggak dapat omset. Itu cuma motong gaji aja. Tapi di bulan ketiga itu anak-anak juga semangatnya itu kayak mulai keluar apinya. Wah kita bosen nih Pak kayak gini. Ngantuk di rumah juga nggak ngapa-ngapain. Gaji ya dipotong. Kita ngamuk aja yuk Pak. Serius nih? Iya kita hajar aja deh jualan gini. Ya udah gaji nggak usah dipotong. Saya kembalikan. Kita semangat. Itu dapat duit. Walaupun belum nutup operasional tapi itu bisa dapat duit. Nah itu ngefek sih. Kalau dari saya, kenapa kita harus pilih satu bidang yang fokus kita di situ aja? Saya lebih ke arah ke dalam hati kita sih. Kita satu harus jujur, selesai. Jujur ke diri kita sendiri. Potensimu apa? Kamu sukanya ngerjakan apa? Terus kalau kamu kerjakan itu terus, bisa dapat duit apa enggak? Kalau semua jawabannya iya, ya udah kerjakan aja terus. Kayak jujur, saya tipe orang yang suka belajar dan bisa melakukan apa saja. Tapi bisa semuanya tapi kan nggak dalam. Saya di Nutapos, saya nyales bisa, tapi nggak pintar. Copywriter bisa, tapi ya nggak jago. Bikin konten bisa, tapi ya nggak jago juga. Semuanya karena belajar, beli bukunya, baca, praktekin, baca, itu bisa. Tapi ternyata kalau semuanya dikerjakan itu, ya kamu bisa, tapi kamu nggak bikin sesuatu gitu loh. Berdampak buat perusahaan, iya berdampak, tapi kok kayaknya nggak sesignifikan ketika fokus gitu. Kalau di Jepang kan ikigai ya, kita hidup itu kan nggak cuma ngejar uang, ngejar kebahagiaan. Kalau kalian memang bisa menemukan apa passion kalian, cek passion dengan passion ini bisa menghasilkan sesuatu nggak, kamu bisa jadi sesuatu nggak, kamu bisa jadi ini nggak. Artinya kita bisa hidup di dunia dengan bahagia, bisa dapat duit yang cukup, akhiratnya juga dapat. Tentukan pilih satu aja, biar nggak penuh kepala kayak gitu. Saya Erik Hartawan, saya CEO dan co-founder dari Nutapos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.